kita akan melihat Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesekiel pasalnya yang ke-36. Yesekiel pasalnya yang ke-36, selain ini di mute aja yang lain. Yesekiel pasal 36 ayat 25, 26 dan 27. Kita akan membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-25, Bapak Ibu 26 dan di ayat yang ke-27 kita akan baca bersama-sama. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku mentahirkan kamu. Silakan. Ayat 26 ada di atas. Ayat 27 kita baca bersama-sama 3-2 ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesekiel ini memberikan kita gambaran bahwa Allah mau memulihkan kita, Allah mau mentahirkan kita dari segala belenggu-belenggu dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya ya, kita ini mungkin secara tidak sadar, kita mempunyai hal-hal yang mungkin menyakitkan, yang mengecewakan perasaan kita. Mungkin hal-hal yang tidak terungkap kepada orang lain. Tetapi Allah memperhatikan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin itu kita sakit hati dengan orang lain, dengan mama, dengan papa, bahkan dengan tetangga sekalipun. Mungkin kita diomongin. Tapi pagi hari ini mari kita belajar dari kebenaran firman ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita perlu menyadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pemulihan yang kita dapatkan diawali dari Allah sendiri. Tidak ada manusia yang bisa memulihkan dirinya sendiri. Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu sudah harusnya binasa, harusnya mati di dalam dosa kita, harusnya kita dilemparkan di dalam api neraka. Tetapi Kristus mengasihi kita, Allah mengasihi kita. Jadi sebuah pemulihan diawali dari Allah, bukan dari manusia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi pemulihan itu adalah dari Allah, sehingga membuat kita dapat menikmati hidup yang tidak dibelenggu dosa. Kalau orang Kristen mau meninggalkan Tuhan, saya percaya dia belum mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya orang bisa meninggalkan Tuhan Yesus karena dia melepaskan yang berharga dalam hidupnya, karena dia belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika Petrus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan pola pikir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika Paulus yang jahat itu bertemu dengan Yesus, dia berubah. Dia mengikut Tuhan sepenuhnya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita katakan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, harusnya kita tidak mau menikmati dosa lagi. Enak memang, dosa itu enak. Sekali kita buat, kita lakukan lagi, kita lakukan lagi, kita lakukan lagi. Akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, kita anggap itu hal biasa. Karena kita sudah tidak takut lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Allah memulihkan kita? Ada beberapa hal yang kita pelajari dari ayat yang sudah kita renungkan tadi, kita baca. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu Allah memberikan kita apa? Pengampunan. Pengampunan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mempertemukan dosa antara kasih karunia. Ketika Tuhan mengampuni kita, Allah sedang mempertemukan murkanya dengan kasihnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan Bapak Ibu untuk dikorbankan selain daripada diri Allah itu sendiri. Itulah sebabnya orang yang tidak bisa mengampuni, sesungguhnya dia sedang dibelenggu oleh dosa. Tapi ketika seseorang berani mengampuni, maka dia melihat pemulihan di sana. Dia akan melihat damai sejahtera di sana. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jika kamu mengampuni orang lain, maka kesalahanmu juga diampuni oleh Bapamu yang di sorga. Ketika kamu tidak bisa mengampuni, maka kesalahanmu tidak akan diampuni. Artinya apa? Kita harus mengampuni orang, sekalipun itu mungkin sakit bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memulihkan kita, Allah terlebih dahulu memberikan kita pengampunan atas pelanggaran atau dosa kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang perlu kita syukuri Bapak Ibu. Allah mau memberikan kita pengampunan itu. Siapa saya? Siapa Bapak Ibu? Bukankah lagu pujian, siapakah aku ini Tuhan? Jadi apa? Jadi biji matamu.
Allah memberikan kita pengampunan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan atas pelanggaran kita. Baik dalam perkataan, sadar tidak sadar kita itu dalam berkata-kata pasti banyak hal yang tidak menyenangkan hati orang ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Kita omongin orang gitu ya dari belakang. Nusuknya dari belakang bukan di depan. Coba omongin di depan gitu ya. Dari perkataan kita, dari tindakan kita. Dan kita menentang kebenaran Allah. Jadi Allah itu memberikan kita pengampunan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Ketika kita melihat aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, itu berbicara tentang firman Allah. Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk menuntun setiap langkah kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Tapi terkadang kita melakukan dosa yang sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Alkitab mencatat sekali lagi, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih yang akan apa? Mentahirkan kamu. Allah mau supaya kita tahir Bapak Ibu. Supaya kita kudus. Kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya juga mengatakan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akulah dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat apa? Dosamu lagi. Allah tidak mau ingat dosamu yang sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi manusia selalu mengingat kesalahanmu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita buat kesalahan menutup semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Dasar memang manusia begitu Bapak Ibu ini kasih itu. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, sekalipun orang lain tidak mengingat kebaikan Bapak Ibu, gak usah urusin Bapak Ibu. Biarlah Tuhan mengingat kebaikan-kebaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa sih Tuhan mentahirkan kita? Mentahirkan memiliki makna yang dalam. Ada beberapa artinya. Yang pertama, menjadikan terang. Allah mau ketika dia berkata, dia mau mentahirkan kita, dia mau menjadikan kita apa? Terang atau cahaya bagi orang lain. Tidak mungkin, makanya Alkitab berkata, kalau orang membakar sesuatu dia sembunyikan di bawah kolong, maka itu hanya untuk dirinya sendiri. Allah mau supaya kita menjadi terang bagi dunia ini, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi lingkungan di mana kita berada. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mau supaya kita murni. Tahu murni Bapak Ibu ya? Pasti Bapak Ibu tahu, yang penting bukan murniwati. Itu nama orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Murni. Pelayanan kita murni. Apapun yang kita lakukan murni. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang berikut. Tuhan mau supaya kita kudus. Nah ini menjadi sebuah perdebatan. Bagaimana kita kudus Pak? Di tengah-tengah dunia yang semakin hancur ini. Kiri kananku loh Pak. Sebelahku loh Pak. Keputusan. Keputusan itu ada di dalam setiap kita. Bukan di tangan orang lain. Keputusan itu ada di tangan saya dan saudara, bukan di tangan orang lain. Kalau kita putuskan kita mau jadi serupa dengan Kristus, maka kita ikut apa yang Tuhan kehendaki. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak apa? Tidak terkontaminasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak mau ikut-ikutan. Tahu orang yang ikut-ikutan? Tidak punya pendirian. Kalau dibilang kita ke kanan, maka dia ke kanan. Sama seperti bebek. Tahu bebek Bapak Ibu? Di mana yang depan jalan, di situ juga bebek jalan. Makanya selalu disebut jangan seperti barisan bebek. Iya kan? Kita harus mempunyai perbedaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur mungkin hari ini kita melihat saudara kita di Cianjur ya. Cukup menyedihkan. Coba lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita berdoa buat mereka. Supaya mereka apa? Dikuatkan oleh Tuhan. Jangankan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin kita melihat di berita, lambang gereja yang memberikan bantuan saja di Cianjur dibongkar loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lambangnya saja yang dibongkar, tendanya yang gak dirobohkan. Artinya apa? Lambangnya saja orang sudah takut ada di sana orang Kristen. Kenapa mereka takut? Saya juga bertanya-tanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menyedihkan memang Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau supaya kita jangan terkontaminasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Kita harus memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Apalagi ini mau hari Natal ya Bapak Ibu ya. Kita menunjukkan bahwa kita itu bukan hanya menyambut Yesus di hari Natal. Tapi kita sambut Yesus itu hari demi hari. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau memberikan kita hati yang baru. Kalau berbicara hati ini sering saya bicarain tentang hati ini. Karena apa? Karena hati itu sumber dari kehidupan manusia. Kalau hatinya tidak beres, saya pastikan hari-hari hidupnya juga tidak beres. Tapi kalau hatinya beres, maka hari-hari hidupnya itu baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita sadari bahwa hati kita adalah apa? Kontrol kehidupan kita. Dia menjadi kontrol kehidupan kita Bapak Ibu ini. Kalau di tombol laptop, kalau kita kontrol A, maka dia blok semua. Jadi kontrol itu berfungsi Bapak Ibu, betul ya? Yang suka main laptop, yang suka main komputer, pasti tahu apa maknanya itu kontrol. Betul ya Bapak Ibu ya? Bisa kita perintahkan, bisa kita gunakan untuk memerintahkan yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika hati kita tidak diperbaharui oleh Tuhan, maka kita akan selalu mengeluarkan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari hari ini bahwa Tuhan itu mau memberikan kita hati yang baru. Bukan berarti dioperasi loh ya Bapak Ibu ya. Hatinya Bapak Ibu datang ke dokter, nanti ke dokter jantung atau hati, Pak saya mau jantungku dicopot Pak, mau ganti yang baru. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mempunyai cara sendiri untuk memulihkan kita. Kenapa hati yang perlu diperbaharui oleh Tuhan? Kenapa hati kita mau diberikan hati yang baru oleh Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita baca dari ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Semua hal-hal jahat ini timbul dari mana? Dari hati seseorang. Perhatikan baik-baik. Ada berapa? Kalau kita hitung Bapak Ibu, ada 21 perkara yang di dunia ini timbul dari mana? Timbul dari hati seseorang. Ada percabulan, ada pikiran jahat, ada pencurian, ada pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Bapak Ibu, Indonesia krisis apa ya? Sudah mulai ke barat-baratan. Yang penting suka sama suka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba disurvei deh. Di mana-mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang penting suka sama suka. Nanti kenajisan itu belakangan. Yang penting kita itu suka dulu gitu sama orang. Itulah sebabnya ada statementnya Pak Gilbert yang mengatakan bagus sekali bagi anak muda. Dia berkata begini. Perempuan yang bodoh akan memberikan seks kepada laki-laki untuk mendapatkan cinta. Sedangkan laki-laki yang bejat akan memberikan cinta untuk mendapatkan seks. Itu bagus sekali perkataan Pak Gilbert ini. Ini perlu kita sadari bagi anak-anak muda. Bahwa bukan kamu dicintai ketika kamu melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu adalah kebodohan. Dan itu bertentangan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan kita ketika kita mau melakukan hubungan seks itu. Kita sudah diberkati. Perhatikan kitab Kejadian. Cukup jelas Kejadian berkata. Sebelum Tuhan memberikan perintah beranak cucu. Apa yang Tuhan bilang? Tuhan memberkati mereka. Ada di sana Tuhan memberkati mereka, koma. Baru dia berikan perintah, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu yang perlu kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita anak-anak muda, kita harus mewaspadai diri kita Bapak Ibu. Anak-anak muda. Supaya apa? Supaya kita tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Alkitab mencatat dari hati. Dari mana? Dari hati. Setelah timbul dari hati baru kita olah dengan pikiran. Mari kita fokuskan diri kita kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab mencatat demikian. Saya membacakan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah apa? Hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Pernah berkaca dengan air Bapak Ibu? Pernah lah ya. Kalau tidak ada kaca di rumah, tiba-tiba kita lihat air jernih, apa yang kita lihat? Kita bisa melihat bayangan kita di dalam itu.
Artinya apa? Ketika hati kita beres, maka kita muncul seperti cahaya bagi orang lain. Hati manusia mencerminkan apa? Manusia itu sendiri. Kalau hati saya beres Bapak Ibu, saya akan cerminkan hal-hal yang baik bagi Bapak Ibu. Betul ya? Tapi kalau hati saya nggak beres, bisa saya buang muka kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati-hati dengan hati. Karena hati itu sangat sensitif sekali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras, hati yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan kuberikan kepadamu hati yang apa? Taat. Itulah tujuan hati yang baru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tujuannya Allah memulihkan hati kita adalah supaya Tuhan menjauhkan dari hati kita apa? Hati yang keras. Dan supaya membawa kita kepada ketaatan. Ketaatan itu memang sakit Bapak Ibu. Coba dibolak-balik kata ini. Mulai dari T dari belakangnya. Tetap taat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap taat. Taat, taat, taat sampai mati. Sakit. Ya lumayan sakit. Orang kita mau meninggalkan kenikmatan dunia kok bagaimana? Sakit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi tidak ada yang lebih sakit nanti daripada kita binasa. Alkitab mengatakan demikian Bapak Ibu. Kalau tangan kananmu menyesatkan kamu, potonglah itu. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa tangan kanan. Kalau kakimu yang salah, potonglah itu. Lebih baik bagimu masuk sorga tanpa ada kakimu yang kanan. Itu kira-kira Bapak Ibu kalau kita baca kitab Matius. Artinya begini, lebih baik kita meninggalkan yang jahat itu daripada kita masuk ke dalam perapian Bapak Ibu. Kristus sudah mati bagi kita sebagai penebus kita, sebagai gembala kita. Dia tidak gagal dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah gagal jadi Tuhan kalau kita tidak diselamatkan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Pak Kris minggu yang lalu atau kapan itu dia berikan status. Dengan mulut orang percaya mengaku. Dengan hatinya kepada Tuhan. Roma itu kalau tidak salah pernah dibuat Pak Kris. Waktu jadi kubar gitu ya. Mungkin dia dengar firman Tuhan itu. Artinya apa? Perlu pengakuan bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga. Cepat saya khotbah kok Bapak Ibu. Tenang aja. Tidak pernah saya mau lama-lama khotbah Bapak Ibu. 2 jam juga saya di sini. Kalau nggak ada yang nempel. Sama saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lebih baik 5 menit ada yang nempel gitu kan. Satu kata contohnya gitu ya. Satu kata tadi aku terinspirasi. Supaya saya jangan berbuat dosa lagi. Kan kira-kira begitu Pak. Setiap Yesus pulihkan orang, Yesus bilang apa? Setiap Yesus sembuhkan orang, Yesus bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak bilang pergilah dan berbuat dosa lagi. Setiap Yesus melakukan mujizat di dalam perjanjian baru, selalu Yesus titip pesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu perintahnya Bapak Ibu. Artinya ketika kamu sudah percaya dengan saya, ketika kamu sudah menikmati kesembuhan dari saya, ketika kamu sudah menikmati berkatku, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus itu kasih, dia mengasihi kita semua tanpa batas, betul. Tapi dia selalu memberikan perintah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Gak ada Yesus bilang, pergilah, buat lagi dosa ya, nanti ku ampuni lagi. Gak ada Yesus bilang gitu. Setiap kali disembuhkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan tidak melepaskan kita. Dikasihnya dia mengasihi kita. Tapi di sisi lain, dia juga menunjukkan keadilannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus bertemu dengan perempuan berzina, pernah baca nanti, lihat ya. Tokoh-tokoh agama bilang, ini perempuan berzina ini. Suaminya banyak. Ini orang ini berzina. Kita lempar batu. Hukum Musa bilang lempar batu. Tapi Yesus bilang begini. Betul. Hukum Musa mengatakan demikian. Yesus tidak menjawab mereka. Yesus hanya tunduk dan menuliskan di tanah. Tahu apa yang dia tulis di tanah itu Bapak Ibu?
dia menuliskan pengampunan di tanah itu. Dan lalu dia bangkit dan dia berkata begini, siapakah yang tidak berdosa di antara kamu? Hendaklah ia melempar duluan. Pertanyaannya, adakah yang berani melempar perempuan itu? Ada? Tidak ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang melempar perempuan itu. Tidak ada yang berani melempar perempuan itu. Kenapa? Karena orang-orang yang di situ sadar bahwa dia juga apa? Berdosa. Maka jangan dahulukan untuk menghakimi orang. Yesus memang dia mempunyai keadilan. Tapi dia memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Lalu perempuan itu, kira-kira Yesus berhak gak melempar perempuan itu pakai batu? Berhak gak? Sangat berhak, Bapak Ibu. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia bilang kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dari perempuan itulah menjadi seorang penginjil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan kebaikan Tuhan yang dialami. Bahwa Yesus mengampuni saya. Sehancur apapun kita, kalau kita ketemu dengan Yesus, maka hati kita akan diperbaharui oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi. Itulah sebabnya yang ketiga kita pelajari. Roh Tuhan atau Tuhan membuat rohnya tinggal di dalam kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Roh Tuhan berguna bagi kita untuk selalu mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan juga mengingatkan kita akan kesabaran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atau kebesaran Tuhan. Ada lagu yang sering dinyanyikan di gereja kita ini, ya kan? Sabarnya Tuhan menghadapiku. Dia membimbing kita di jalan-jalan hidup kita. Biarkanlah tangan Tuhan itu membimbing kita, Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita merasa sakit. Tapi kalau kita udah biasa dibimbing oleh Tuhan hari demi hari, pasti kita akan menikmati bimbingannya Tuhan itu, Bapak Ibu. Jangan takut, Bapak. Di mana kita harus kesempatan ada buat dosa, seharusnya kita gunakan Tuhan di sana. Tuhan, tolong aku Tuhan. Ingat bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat untuk mengawasi apa? Orang jahat dan orang yang benar atau orang baik, Bapak Ibu. Artinya mata orang lain boleh tertutup. Ada 3 kesaksian ketika kita jatuh di dalam dosa. Yang pertama, Tuhan sendiri melihat. Yang kedua, iblis juga melihat. Dan yang ketiga, kita sendiri, Bapak Ibu dikasih itu. Iblis bertepuk sorak, hore, aku berhasil membuat pagebalan kampung Daya jatuh di dalam dosa. Contohnya begitu. Hore, aku berhasil membuat jemaat yang ada di kampung Daya jatuh di dalam dosa. Yes, saya menang. Tapi kalau kita punya roh Tuhan lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala apa? Ketetapanku. Tuhan membuat rohnya di dalam diri kita. Supaya kita bisa hidup di dalam ketetapan Tuhan. Tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi tujuan Tuhan memberikan rohnya dalam diri kita. Supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu juga firman Tuhan selaras dengan ini. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi. Ada Allah di dalam kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia minta kepada Tuhan begini, Tuhan, janganlah ambil rohmu daripada aku. Tuhan boleh ambil yang lain, tapi jangan pernah ambil rohmu daripada aku. Karena rohmu itulah kekuatanku. Ketika Bapak Ibu masih mempunyai roh Tuhan dan saya, roh Tuhan ada di dalam diri kita. Lebih melekat daripada pakaian yang kita pakai. Lebih dekat dari istri kita. Lebih dekat daripada suami kita. Lebih dekat daripada anak-anak kita. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi pergumulan hidup, tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena di sana ada roh Allah di dalam diri kita. Penutup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang Bapak Ibu tunggu. Dan saya pastikan ini yang Bapak Ibu, kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Roh Allah memberikan transformasi atau perubahan hidup yang menuju kepada hidup yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Roh Tuhan itu memberikan kita perubahan supaya kita setia kepada Tuhan. Bukan hanya omongan saja, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa.